barusan, menurut saya itu laku didukung waliyati dan seterusnya. Nah, kalau dalam konteks muamalah kemanusiaan itu jelas akan saja. Tapi dalam konteks ibadah itu sudah jelas laku didukung waliyati tidak bisa dicampur-campur aduk. Memang tidak ada tempat yang lain. Tapi bahwa kemudian ada bencana, kemudian banjir atau apa, kemudian umat muslim ada yang mengungsi di situ, ya silakan. Kan itu adalah dalam konteks kemanusiaan. Kan tadi nilai-nilai universal dari moderasi beragama itu apa? Kan kemanusiaan. Ada menghargai martabat kemanusiaan, begitu. Kalau soal nilai-nilai agama, masing-masing agama itu punya ajaran yang dikatakan juga oleh Pak pertanyaan dari mana tadi, bahwa kalau soal beragama dengan agama kita, ya kita harus punya prinsip. Ya untuk agama kita yang harus kita yakin, kita klaim agama yang kita yakini itu adalah secara pribadi itu adalah benar. Dan sampai bekode gara-gara moderasi beragama, alah dulu juga masuk orang lain. Jangan beko ubek dari penyakit. Ini perlu kita clearkan. Dalam konteks keyakinan agama kita harus kita yakini. Jangan sampai tidak yakin lo dengan agama kita. Kita jadi beragama, bukan? Jadi gitu Pak Asri Effendi itu ya. Kemudian Pak Safrizal Padang, komitmen moderasi beragama itu tertuju kepada beragamanya, bukan agamanya. Ya, jadi memang tugas kita sebagai penggerak tentu orangnya diintervensi terhadap orang-orang bermasalah ini di dunia kita. Langkah apa yang cepat ini luar biasa pasti kan. Langkah yang cepat langsung menggaris sekali sebagai penggerak kan itu ada sabar lah, capek lah selesai pelatihan dulu ya. Jadi begini, dalam teori manajemen apapun ada manajemen konflik namanya. Ketika konflik potensi bibit-bibit konflik resiko atau muncul, maka perlu dilakukan langkah-langkah preventif. Ada gejala-gejala, ada embrionya, memang perlu diberikan antisipasi. Kalau ada angin, kalau ada angin, maka dia suntik pandingin. Itulah moderasi beragama orangnya. Memang kita sasar itu adalah orangnya. Kalau mereka sudah terdoktrin, dan lain orang boleh gaya hidup kan, bisa dicaki. Kalau yang parah seperti itu. Dan kalau yang parah tak jangan langsung langsung tak tulis sekali, harus ada pendekatannya. Kok mantap-mantap malam jadi penggerak moderasi beragama, kok banyak kesalahan. Langsung sekali harus ada langkah-langkahnya, koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Dan salah saya dawang dong. Dan kok mantap-mantap ada bebas sertifikat, kok sertifikat aku bawa apa aku salah, perlu bawa sekali. Jadi makanya di dalam penyelesaian masalah pun rirohnya juga perlu diatur. Maka siapa menyelesaikan masalah, kemudian mereka menimbulkan masalah kalau gegabah. Jadi perlu kebijaksanaan. Memang yang kita intervensi itu orangnya, Pak. Yang jadi problem itu apapun itu tetap orangnya. Yang jadi masalah orangnya, memang orangnya itu kalau bahasa Minang pengejian, mabite sebelum ini bahagian dari langkah preventif. Jadi moderasi beragama, kalau orang ajak itu tidak bisa itu lain biru, rujukannya dulu tuh. Kalau masuk konselor itu, tidak salah saya wahai sebagai konselor ke penggerak moderasi beragama itu kan peran-peran konselor. Menangga, kemudian diberikan edukasi, diberikan informasi, diberikan pencerahan supaya terbangun cara pandang, cara sikap yang modern, kan begitu. Jadi betul Pak Safrizal, yang kaki tumbe itu juga kan. Kalau ajaran itu tidak tumbe, ajaran itu lahir. Nah, ajaran agama sudah bagus. Yang jadi perlu kita intervensi itu adalah orang yang beragamanya. Nah, supaya memahami agamanya sesuai dengan tuntunan yang diterima secara bersama. Kemudian Pak Ifkar, apakah mungkin bisa moderasi beragama ini bagian dari makassar syariah? Ya, salah satunya itu bahagian dari itu kan, tujuan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal dari makassar syariah itu hifzuddin,
Ini kan juga bagian dari menjaga agama ini, supaya jangan agama kemudian terjerembab dalam persepsi banyak orang salah. Jadi Islam itu salahnya, itu bagian dari ikhtiar yang menjaga hifzuddin. Hifzuddin dalam artian adalah supaya jangan sampai salah memahami agama. Tapi jangan mereka memahami semuanya kamu ngomong. Tidak sampai seperti itu. Nah, karena memang sudah jelas takluk dihukum waliyadin. Kita masih meyakini agama kita. Jadi kita yakini bahwa ada hifzuddin, ada hifzun nafsi termasuk di dalamnya. Kemudian klaim kebenaran subjektif, berarti Pak Ifkar tadi ya, betul, klaim subjektif itu agama kita harus kita yakini, tapi yang tidak boleh setuju Pak Ifkar, tidak boleh itu adalah menyalahkan orang lain dengan unsur kebencian. Yang agama orang lain, kalau dia kakaknya tidak bisa dengan adanya unsur-unsur kebencian. Karena memang menyalahkan orang lain itu adalah pemantik konflik. Betul Pak Ifkar. Bang, mana Pak Ifkar? Setuju Bang. Kemudian tambahan dari Pak Ifkar, ini tambahan itu konsepnya hukum waktan tidak iman. Kan ada ditambahkan lagi sama Pak Ifkar konsep ad-dinu wal watan. Al-watanu wal din. Bisa saja ini kan nanti dipelintirkan kan. Jadi agak juga hadis ini bukan hadis itu kan, tapi adalah spirit bagaimana spirit beragama itu melahirkan cinta terhadap bangsa. Bukan spirit beragama yang membuat cinta benci kepada bangsanya. Jangan seperti itu. Jadi yang kita bangun adalah spirit semangat ghirah beragama membuat kita semakin mencintai negara kita. Logikanya adalah kalau negaranya aman, damai, semua umat beragama itu bisa menjalankan agamanya dengan baik. Kan begitu prinsipnya. Jadi agama itu memang damai. Damai itu adalah dimunculkan oleh nilai-nilai agama. Begitu Pak Ifkar. Jadi kalau kita belum damai sih, belum sih. Tapi bisa saja gagasan-gagasan konsep pemikiran bahwa nilai-nilai agama itu memang menghadirkan yang namanya keselamatan dan kemaslahatan. Bu Biswati Zain, kenapa moderasi agama itu menyasar ke kelompok muslim di kantornya tidak sesuai? Contoh pertanyaan, di mana gereja didirikan di samping pesantren? Gimana perasaan kita? Ini kan kalau ada yang membuat kuesionernya, ini kan yang tukang buat kuesionernya itu dalam konteks semakin beragam. Kita juga kalau di daerah Nakabowo kan aman-aman, damai-damai, tapi di dalam konteks daerah-daerah lain kan sudah komplek, daerahnya komplek, lebih komplit, sehingga ada pesantren, kemudian ada gereja kan begitu. Kalau di Tampewako pesantrennya banyak tuh kayak di Tagalo gereja, kan nggak bisa. Karena kan ada undang-undang peraturan bersama Menteri Agama, ada PMB-nya, PBR, peraturan bersama Menteri tentang kerukunan, tentang pendirian rumah ibadah. Jadi kan ada syaratnya, berapa jumlahnya, berapa jumlah warganya, berapa jaraknya, itu sudah diatur. Yang perlu kita tegaskan ini soal sikap ya. Kalau jumlahnya sudah banyak dan mereka juga mau beribadah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan belum apa melarang itu beragama, itu punya berhak juga untuk beribadah, itu konsepnya. Tapi kok pesantren saya lupa, orang muslimnya ada, orang kampung Kristennya ada orang, ada tagaknya gereja di sini, itu kan nggak masuk akal kalau begitu. Ada juga pertanyaan agama itu para kelompok ya, harus ditambah lagi pertanyaannya. Kalau sampai ada umat Kristennya di situ bahas sikap bisalah, tapi kalau letak ini diponis, itu barang salah orang awam itu soal agama itu kan wirah beragama itu dan dua tawar-tawar itu orang Yaman, preman pemuda preman Tuhan, tapi kalau lah agama ini dicicak, apa tang itu balik dibiar. Iya. Ada di kota yang menarik, itu kan. Kemudian Pak Yahya Zulfikar terkait dengan untuk moderasi agama menjadi tambahan tupoksi kawan. Jadi isu kemudian tentu informan utamanya jendela Kementerian Agama sekarang itu kan KUA. Jadi KUA dilakukan revitalisasi karena KUA cerminan bagus, KUA ya udah berarti bagus kementeriannya.
Kemudian harus ada SOP, idealnya begitu. Jadi menurut saya Bapak dia Bapak Bapak sekali kambing, Bapak cuma sekali kukuin, Bapak perlu Bapak ajukan terus usulan. Aku kadang-kadang secara teknis besarnya, secara makro sudah, tapi kan turunan aja, gimana SOP-nya, gimana juknisnya, ini yang harus dirumuskan. Memang banyak pemikir yang perlu merumuskan ini. Karena pemikir membuat indikator kesehatannya kok menimbulkan masalahnya, harus dilakukan uji coba. Jadi harus betul Bapak, jangan sekolah dibuat kok berbenturan, ada pakem, ada UB, ada ini segala macamnya. Banyak didirikan lembaga-lembaga, tapi satu yang lain tidak bersinergi, justru menimbulkan bentuk-bentukan. Oleh karena itu, Bapak perlu terus diinisiasi dalam pergaulan sosial kelembagaan, harus ada berinisiasi. Ulang tak tahu dia masalah gampang kalau kuai, apa nggak banyak kau buat lo bapak nasi deh, jangan tahu dia kuai dia salahnya tuh apa ada lo nara kau itu nara capai, itu nara bupati deh, ulang tak tahu deh lo pokoknya dua gak boleh kuah, untuk kebenaran, nah jadi terkoksi kuai kebenaran kau lah dulu batasannya. Tapi kan tidak bisa lo bawa mandiri, perlu aturannya karena jomblo kok tidak bisa. Karena itu udah pandai kita berinisiasi, berfasilitasi, ajak komunikasi dengan pokok bincang. Kemudian doktrin itu dari asumsi tokoh agama betul. Di samping orangnya, termasuk orangnya itu kan juga tokoh-tokoh agama itu sendiri harus disasar, harus dilakukan pendekatan-pendekatan. Jangan moderasi beragama hanya menjadi proyek. Jadi proyeknya dia melatih itu sebatas duit atau bawa itu tidak. Itu sekitar melatih adalah Allah pilih sudah tuh ambilnya nih. Harusnya Bapak harus tumbuhi. Bapak tuh kalian gue melatih penggerak pembuatan moderasi beragama. Allah selesai sertifikat Bapak lain. Nah, kan harus jelas konkret turunan ke bawahnya seperti apa. Bapak tentu kita juga perlu mengintervensi, edukasi tokoh agamanya. Pak Marjusan Solo agak miris, tidak kita minoritas aman-aman saja di luar negeri juga aman-aman. Bapak aman-aman Pak, awal termasuk negara menjadi rujukan bagi banyak negara lain cara beragama yang baik, cara bertoleransi yang baik. Salah satunya itu kan bangun moderasi beragama itu kan mengantisipasinya. Awak boleh aman-aman ya, bahasa awak meminta sebelum maju. Lalu kemudian negara sudah menerapkan toleransi beragama, tidak ada dia produksi moderasi. Apakah ini penyempurnaan? Di mana letaknya kuliah ilmu kafirun? Kuliah ilmu kafirun itu lah final atau ayat Al-Quran lah. Pasti siapapun tokoh agama Muslim, apa agama pun sepanjang dia mengerti dengan kuliah kafirun jelas laku didukung waliyadi itu final. Cuma dalam konteks kebersamaan, keberagaman, kemudian satu dengan yang lain kan perlu dibangun ada namanya menghargai keberagaman itu. Awak tentu meyakini kebenaran subjektif awak lalu kemudian menghargai orang lain juga punya hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dan kita tidak bisa melakukan semacam pelarangan apalagi dengan rasa kebencian. Begitu Pak Marisa. Kemudian Pak Rum yang tinggi pernyataan agama itu sama orang Malaysia itu keliru. Agama itu nilai-nilai universalnya bisa, tapi kecil agama sempurna itu bisa. Tapi nilai-nilai universal dari agama itu ada menyatakan nilai-nilai kesamaannya ada. Itu yang penting didudukan. Nilai-nilai universal yang mengajarkan perlu kita menjaga martabat kemanusiaan, kemudian keadilan, kemudian untuk kemaslahatan. Semua agama itu mengajarkan itu. Jadi simpulkan semua agama menjadi sama. Ada nilai-nilai universalnya. Partai beragama waktu itu berbeda. Di Indonesia berlaku waktu dulu baca sholat. Itu kan berbeda, tidak bisa disambung. Tetapi kita melihat ada nilai-nilai universalnya. Itu penunjukan paham juga. Jangan sampai penunjukan nilai universal kalau sabolo juga agama sekali. Sabolonya agama tidak sama. Itu tadi Pak Kato dari Pak Marjusan lakum didukung waliyadin. Ada lagi sekarang kampung moderasi beragama, kegiatan kemah moderasi. Kami ini dikirim ke mana? Ini kan adalah konsep membangun keberagaman itu tadi. Bagaimana bersimulasi kayak kampung itu dia. Simulasi kok terjadi lo tak kampung dibawa barado nanti
seperti pola kira-kira model kerjasamanya. Tapi kan dari problem itu kan diberlakukan secara nasional. Bisa gue diawak kan sikap dan cara pandang. Kalau kemah moderasi beragama itu kan kampung moderasi beragama awal membayangkan ada keberagaman di situ. Itu sebenarnya Pak. Bahwa awak bertoleransi, bahwa awak bekerja sama. Kok nyampang itu terjadi di kampung tergantung kan jalan sikap awak. Itu barangkali itu simulasi itu kayak drama itu. Barangkali itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto bersama.